Halo guys, balik lagi bareng gua di kasus yang berbeda ya. Jadi kali ini gua mau bahas kasus tragis yang terjadi saat Hari Raya Idul Fitri, yang mana seharusnya Idul Fitri ini hari dimana momen saling memaafkan, tapi malah berubah jadi mimpi buruk di Samarinda. Ada seorang wanita ditemukan dalam 7 potongan berbeda hanya beberapa jam setelah takbir berkumandang. Yang lebih mengerikan, pelakunya adalah orang yang paling ia percayai. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas kasusnya. Pelaku utama Jakpar alias Wahyu, laki-laki berusia 53 tahun yang tinggal di Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Jakpar ini merupakan suami siri korban. Pelaku kedua Rusmini, perempuan berusia 56 tahun, warga Jalan Anggur, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Rusmini ini disebut sebagai ibu angkat korban, namun juga memiliki hubungan dekat dengan tersangka Jakpar. Korban bernama Suimi atau akrab disapa Sumi, perempuan yang masih berusia 35 tahun. Sumi ini merupakan warga pendatang asal Pemalang, Jawa Tengah dan telah menikah siri dengan tersangka Jakpar sejak November 2025. Sumi dikenal oleh keluarga dan kerabat sebagai sosok yang baik dan penurut. Menurut keterangan keluarga, perilaku korban sempat mengalami perubahan menjadi lebih tertutup setelah menjalani pernikahan siri tersebut. Awal mula perkenalan antara korban dengan pelaku didasari oleh hubungan sosial yang sangat dekat. Pertemuan antara Sumi dan Jakpar nggak terjadi secara kebetulan. Pelaku Rusmini adalah sosok yang mempertemukan dan mengenalkan keduanya. Sumi ini udah nganggep Rusmini sebagai ibu angkatnya sendiri. Kedekatan ini ngebuat Sumi memiliki rasa percaya yang sangat besar kepada Rusmini. Bahkan sering berkunjung dan menginap di rumahnya. Setelah dikenalkan oleh Rusmini, Sumi dan Jakpar menjalin hubungan asmara hingga akhirnya memutuskan untuk menikah siri pada November 2025. Sebelum tragedi terjadi, ketiganya sering terlihat berinteraksi dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal dan masjid setempat. Kedekatan yang udah seperti keluarga inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Sumi gak menaruh curiga sedikit pun saat diajak ke rumah Rusmini pada malam eksekusi, karena ia ngerasa berada di lingkungan orang-orang terdekatnya. Jadi awal mula perselisihan dalam kasus ini nggak terjadi secara mendadak, melainkan berawal dari ketegangan dalam hubungan rumah tangga siri yang kemudian diperkeruh oleh peran orang ketiga. Akar utama perselisihan dimulai dari kecurigaan Sumi terhadap suaminya Jakpar. Sumi sering nuduh Jakpar ngejalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan Rusmini, yang ironisnya adalah ibu angkat korban sendiri. Tuduhan ini memicu pertengkaran verbal yang terus-menerus dalam rumah tangga siri mereka yang baru seumur jagung. Tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan korban ngebuat kedua pelaku ngerasa difitnah dan membuat sakit hati. Jakpar ngerasa harga dirinya terinjak karena terus-menerus dipojokkan oleh tuduhan tersebut. Sedangkan Rusmini ngerasa dendam karena nama baiknya dicemarkan oleh orang yang udah ia anggap seperti anaknya sendiri. Perselisihan asmara ini kemudian berkembang jadi niat kriminal saat para pelaku melihat adanya peluang ekonomi. Konflik rumah tangga ini jadi alasan bagi pelaku untuk mematangkan rencana mereka dalam menguasai harta benda milik korban seperti perhiasan emas, ponsel, dan juga sepeda motor. Ketegangan ini memuncak pada Januari 2026 di mana Rusmini yang berperan sebagai otak dari rencana ini mulai ngehasut Jakpar untuk mengeksekusi nyawa Sumi secara permanen daripada terus-menerus berselisih. Akhirnya mereka kemudian mulai menyusun rencana secara matang, termasuk menentukan lokasi eksekusi di rumah Rusmini dan melakukan survei lokasi pembuangan jasad di Sempaja Utara. Pada Januari 2026, tersangka Rusmini diketahui sebagai otak utama yang menyusun strategi, sementara Jakpar bertindak sebagai eksekutor di lapangan. Sejak akhir Januari, perencanaan mereka itu dimulai. Selama kurang lebih 3 bulan, kedua pelaku telah melakukan survei ke kawasan Sempaja Utara
untuk menentukan titik pembuangan jasad yang paling sepi. Para pelaku telah menyiapkan peralatan eksekusi jauh-jauh hari, termasuk balok kayu ulin, sajam jenis mandau atau parang, palu, karung, hingga kardus. Pada 18 Maret 2026, tepatnya di bulan Ramadan menjelang hari Idul Fitri, rencana dipercepat saat korban berpamitan ingin mudik ke Jawa pada 18 Maret. Rusmini menghasut Jakpar agar segera menghabisi korban sebelum ia pergi. Akhirnya di tanggal 19 Maret, Jakpar menjemput korban di perempatan Lembuswana dengan dalih pembagian zakat. Rusmini kemudian mengundang korban menginap di rumahnya di Jalan Anggur dengan alasan silaturahmi lebaran dan janji pembagian uang. Pada 20 Maret 2026, para pelaku di hari itu udah bersiap ngelakuin eksekusi. Tapi mereka nunggu korban untuk tertidur dulu agar memudahkan proses eksekusi. Pada pukul setengah 3 subuh, korban terlelap di kamar bersama Jakpar. Eksekusi dimulai. Jakpar mulai mengambil sebuah balok kayu ulin yang udah disiapkan sebelumnya dan menghantam dada korban dengan keras. Korban pun sontak terbangun, tapi Jakpar terus-menerus menghantam korban sampai enggak berdaya. Dalam kondisi sekarat, korban sempat minta maaf kepada suaminya, tapi Jakpar terus memukulinya sampai menghembuskan nafas terakhir. Di sisi lain, saat eksekusi berlangsung, Rusmini ngebantu ngedorong korban dan bertugas ngebersihin bercak merah di lantai yang bertujuan untuk menghilangkan jejak. Aksi ini disaksikan oleh cucu Rusmini yang masih di bawah umur, yang kini menjadi saksi kunci. Setelah korban dipastikan gak bernyawa, Jakpar sempat beristirahat sejenak sambil nunggu pagi. Akhirnya sekitar pukul 6 pagi, proses penghilangan jejak mulai. Dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, Jakpar memotong tubuh korban menjadi 7 bagian, yaitu kepala, badan, tangan, dan juga kaki. Sedangkan di sisi lain, Rusmini bertugas untuk menyediakan karung dan juga plastik, serta membersihkan genangan merah di lantai menggunakan kain pel agar gak tercium bau anyir oleh tetangga. Setelah selesai, potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam beberapa karung dan juga kardus. Jakpar ngebawa karung-karung tersebut menggunakan sepeda motor dalam 2 kali perjalanan menuju semak-semak di kawasan Sempaja Utara yang udah mereka survei sejak Januari. Potongan tubuh korban sengaja dibuang di 2 titik yang berdekatan, kurang lebih berjarak sekitar 70 meter untuk mempersulit identifikasi jika ditemukan warga. Sabtu 21 Maret 2026 pagi itu, beberapa warga yang melintas di sekitar semak-semak mencium bau menyengat yang enggak biasa. Rasa penasaran ngebawa mereka pada sebuah bungkusan karung yang tergeletak di antara ilalang. Saat dibuka, pemandangan mengerikan tersaji, yang mana itu adalah potongan tubuh manusia. Sontak mereka kaget dan histeris, sampai akhirnya mereka menghubungi pihak yang berwajib. Setelah menunggu, akhirnya polisi yang tiba di lokasi segera menyisir area tersebut. Gak jauh dari titik pertama ditemukan bungkusan lain. Secara total, tim Inafis mengevakuasi 7 bagian tubuh yang diyakini yaitu sebuah tubuh seorang perempuan. Kunci awal pengungkapan adalah kecepatan kerja tim Inafis. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah potongan tubuh itu ditemukan, tim berhasil mengidentifikasi sidik jari korban yang mengarah pada identitas Sumi. Dari identitas ini, polisi langsung menelusuri lingkaran terdekat korban. Setelah mengantongi profil korban, polisi mencurigai suaminya karena adanya laporan ketidakharmonisan rumah tangga. Pada Minggu 22 Maret 2026, sekitar pukul setengah 2 subuh, Jakpar ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah masjid di kawasan Jalan M. Yasin, Samarinda Utara, dan dibawa ke kantor untuk menjalankan sebuah interogasi. Jakpar awalnya mengelak, tapi akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi menyodorkan bukti-bukti awal. Berdasarkan pengakuan Jakpar, polisi langsung bergerak ke lokasi kedua. Di hari yang sama, Rusmini ditangkap di rumahnya di Jalan Anggur, Kelurahan Sidodadi. Di rumah inilah polisi menemukan banyak barang bukti krusial yang digunakan untuk mengeksekusi dan memotong korban. Polisi mengamankan sejumlah alat bukti fisik yang memperkuat dakwaan pembunuhan berencana, yaitu balok kayu ulin, palu besi, dan parang atau mandau yang masih menyisakan bercak merah. Lalu 2 unit sepeda motor yang digunakan untuk membuang karung berisi potongan tubuh korban. Di sisi lain, polisi juga menemukan beberapa ponsel dan perhiasan emas yang telah diambil pelaku dari tubuh korban.
Setelah keduanya tertangkap, terungkaplah fakta mengejutkan kalau aksi ini bukan spontanitas. Melalui pemeriksaan intensif, polisi nemuin bukti kalau para pelaku ini telah menyusun rencana sejak Januari 2026, termasuk memilih lokasi pembuangan jasad yang sunyi di Sempaja Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif oleh Polres Samarinda, motif pembunuhan berencana disertai pemotongan ini didorong oleh perpaduan antara emosi dan faktor ekonomi. Berikut 3 poin utama yang mendasari motif para pelaku. Jakpar mengaku sangat emosi karena korban sering menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan tersangka Rusmini. Tuduhan-tuduhan ini memicu pertengkaran hebat yang terus-menerus dalam rumah tangga siri mereka sejak akhir 2025. Selain rasa dendam, terdapat niat kriminal untuk merampas aset milik korban, yaitu perhiasan emas, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai. Barang-barang ini rencananya akan dijual oleh kedua pelaku untuk keuntungan pribadi. Tapi kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akhirnya, Jakpar dan Rusmini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang membawa ancaman maksimal hukuman mati. Putusan akhir diperkirakan baru akan keluar menjelang akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027, tergantung pada kerumitan pembuktian dan proses pembelaan di pengadilan. Sementara itu, pada Senin 23 Maret 2026, keluarga dan kerabat mengantarkan Sumi ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Jalan Sentosa. Idul Fitri yang harusnya jadi momen berkumpul kembali justru jadi perpisahan paling menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi dari kasus ini semoga kita bisa ambil pelajaran dan sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di next kasus-kasus yang bakal kita bahas. Thank you.